Tabrakan Argo Bromo Anggrek KRL di Bekasi Timur, ketika koordinasi gagal menjaga jarak aman. Bekasi, Jawa Barat. Malam di stasiun Bekasi Timur, Senin 27 April 2026, awalnya berjalan seperti biasa. Kereta datang dan pergi di jalur yang padat. Namun sekitar pukul 20.57 WIB, suasana berubah drastis ketika KA Argo Bromo Anggrek menghantam KRL yang tengah berhenti di jalur 1. Dalam sekejap, rel yang biasanya menjadi urat nadi mobilitas berubah menjadi titik tragedi. Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan awal mengarah pada lemahnya informasi dan koordinasi antar kereta. Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Polri, Komisaris Sandi Widianua, menyebut bahwa masinis KA Argo Bromo Anggrek tidak mengetahui adanya KRL yang berhenti di depannya. Akibat kurangnya informasi dan koordinasi, ujarnya, Selasa, 28 April 2026. KRL tersebut diketahui tidak dapat melanjutkan perjalanan karena insiden lain di jalur depan, yaitu kecelakaan antara kereta api dan kendaraan mobil listrik. Dalam kondisi jalur yang terganggu, KRL berhenti di stasiun Bekasi Timur. Pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah belakang dengan kecepatan hingga 110 km per jam tanpa informasi memadai terkait kondisi di depan. Akibatnya fatal. Data terakhir mencatat 15 penumpang KRL meninggal dunia, sebagian besar akibat terhimpit badan kereta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, membenarkan jumlah korban tersebut. Meninggal 15, katanya. Proses identifikasi korban dilakukan oleh tim DVI Polri. Hingga saat ini, 10 jenazah telah teridentifikasi, seluruhnya perempuan. Identifikasi dilakukan melalui data primer seperti sidik jari, serta data sekunder berupa barang pribadi dan rekam medis. Sementara 5 jenazah lainnya masih berada di sejumlah rumah sakit di Bekasi. Di lapangan, petugas gabungan dari PT Kereta Api Indonesia, kepolisian, dan tim medis bekerja sepanjang malam. Barang-barang milik korban dikumpulkan dan didata secara terkoordinasi untuk mendukung proses identifikasi lebih lanjut. Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku sering melihat kepadatan lalu lintas kereta di jalur tersebut. Kereta lewatnya rapat. Kalau ada satu gangguan, dampaknya bisa kemana-mana, ujarnya. Dari sisi regulasi, sistem perkeretaapian Indonesia sebenarnya telah dilengkapi dengan standar keselamatan, termasuk sistem pengendalian perjalanan berbasis sinyal dan komunikasi antar stasiun. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa di tengah kepadatan jalur, keterlambatan informasi sekecil apapun dapat berujung pada risiko besar. Pengamat transportasi menilai, idealnya setiap gangguan di jalur harus segera terdistribusikan secara real-time ke seluruh rangkaian yang melintas. Namun dalam praktiknya, keterbatasan koordinasi dan kecepatan respons masih menjadi tantangan. Di satu sisi, upaya cepat petugas dalam evakuasi dan identifikasi korban patut diapresiasi. Namun di sisi lain, tragedi ini membuka pertanyaan mendasar. Sejauh mana sistem yang ada mampu mengantisipasi situasi darurat berantai? Peristiwa Bekasi Timur bukan sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa keselamatan transportasi publik tidak hanya bergantung pada teknologi dan prosedur, tetapi juga pada ketepatan komunikasi dan koordinasi manusia di baliknya. Jurnalis Abdul Hadi. Support oleh Mbak Ayu Saleho, Jalu Adi Lukito, Eko Ucu.